Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CV nomor 1. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengulas mengenai permasalahan harga pasar bawang merah pasca panen. Banyak sekali kawan-kawan yang kebingungan menghadapi pasar bawang merah karena pasar saat ini tidak bisa stabil. Kadang harga bawang merah sangat tinggi dan kadang pula harga bawang merah cukup rendah. Ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan para petani rugi. Karena apa? Karena kemarin kita bisa melihatnya sendiri, harga bawang merah sampai 45 bahkan 50.000 per kilo. Namun jika pada saat harga panen harga di kisaran 10.000, maka para petani mendapatkan keuntungan kecil atau bahkan bisa kembali modal aja sudah bersyukur. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengulasnya bersama, bagaimana caranya dan trik-trik apa saja yang harus kita lakukan untuk menghadapi pasar bawang merah yang tidak stabil ini. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel CV nomor 1 ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari kita. Dan jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share kepada kawan-kawan agar banyak kawan-kawan yang mengerti dan bisa menghadapi kondisi pasar saat ini. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar, kami akan setiap menjawabnya pada malam hari. Baiklah, langsung saja. Faktor pertama yang menyebabkan harga bawang merah baik itu naik maupun turun adalah stok barang yang berada di pasar. Kita ketahui bersama bahwa jika barang begitu banyak, maka harga suatu barang tersebut akan turun, dan harga barang tersebut akan naik jika barang tersebut langka atau terbatas. Itulah caranya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pusat-pusat dari penanaman bawang merah. Untuk di Jawa sendiri ada beberapa kabupaten atau beberapa kecamatan yang menjadi sentra atau pusat dari penanaman bawang merah tersendiri. Yang pertama adalah di Nganjuk, yang kedua adalah di Brebes. Ini menjadi prioritas bagi saya sendiri untuk melakukan penanaman bawang merah. Yang saya ketahui dan saya alami sendiri, jika kita tanam bawang merah bareng pada saat di Nganjuk tanam dan juga di Brebes tanam, maka bisa dipastikan jika waktu panen akan bersamaan, baik itu di Brebes maupun Nganjuk, harga akan jatuh. Itu setiap tahun yang saya alami atau yang pernah saya lakukan. Dan jika harga-harga jatuh, maka para petani bawang merah akan menjerit, terutama yang belum bisa atau yang belum mempunyai bibit sendiri. Rata-rata kawan-kawan petani untuk melakukan budaya bawang merah, mereka melakukan pembelian bibit dengan harga yang cukup tinggi. Namun jika harga jatuh, maka resikonya akan sangat besar. Itulah mengapa kita harus pandai-pandai melihat suatu kondisi pasar. Contohnya saja untuk hari ini pertanggal 13 Desember, harga sudah mulai jatuh dan rata-rata kawan-kawan saya mulai menjerit, "Ini bagaimana Mas, kok bibit sangat mahal tapi pada saat proses panen harga turun?" Itulah sebabnya kita melakukan analisis agar kita bisa tepat pada harga yang hangat. Untuk itu biasanya saya melakukan proses penanaman bawang merah di bulan 1. Dan rata-rata jika kita melakukan proses penanaman bawang merah di bulan 1, insya Allah harganya tidak terlalu rendah maupun tidak terlalu tinggi, namun kita bisa mendapat keuntungan yang cukup. Dan untuk mengatasi masalah tersebut saya sudah memiliki cara dan alhamdulillah itu cukup berhasil. Biasanya saya memiliki 2 periode untuk proses melakukan penanaman ini. Untuk lahan 2 petak sendiri saya bagi. Yang pertama adalah lahan 1 petak saya tanam pada bulan 12 saat ini, dan lahan yang petak kedua saya tanam pada periode kedua, yaitu pada bulan 1. Dan alhamdulillah dengan cara ini saya berhasil mendapatkan harga yang cukup hangat setiap tahunnya. Dan rata-rata yang tanam bulan 12 tidak mendapatkan harga yang cukup tinggi. Namun untuk proses tanam bulan 1 harganya alhamdulillah cukup tinggi. Itulah sebabnya saya berani mengatakan untuk proses penanaman ini harus kita lakukan pada bulan 1. Namun itu tidak bisa dijadikan patokan, itu adalah analisis saya dan rata-rata seperti itu. Dan faktor yang kedua adalah begitu banyaknya kawan-kawan yang melakukan proses tanam bawang merah serentak di beberapa daerah.
Rata-rata pada bulan 11 dan juga bulan 12 kawan-kawan petani serentak melakukan proses penanaman bawang merah. Rata-rata itu akan menyebabkan harga sangat jatuh. Mungkin kawan-kawan bisa melihatnya sendiri di daerahnya sendiri. Untuk daerah saya sendiri hampir serentak untuk tanam bawang merah di bulan 11. Jadi bisa dikatakan harga akan jatuh pada bulan 1 ataupun bulan 2, dan ini sudah memulainya, harga sudah mulai turun drastis untuk sayur, dan mungkin ini akan berlanjut sampai bulan 2 perkiraan. Itu biasanya setiap tahun, dan rata-rata setelah bulan kedua stok pasar atau stok bawang merah yang berada di pasar akan berkurang, jadi harganya akan mulai naik lagi. Perkiraan rata-rata harga akan naik berkisar bulan 3, bulan 4 akan naik, karena saat itulah kawan-kawan belum ada atau jumlah petani yang melakukan pemanenan sedikit. Itulah alasan saya mengapa saya selalu tanam bawang merah di bulan 1, dan ini sudah mulai persiapan lahan untuk saya tanami bawang merah di bulan 1. Kita doakan bersama semoga harga bawang tidak drastis turun dan bisa naik lagi agar kawan-kawan yang sudah membeli dengan bibit yang mahal bisa mendapatkan keuntungan dan tidak rugi. Apalagi pada saat musim hujan seperti ini, untuk perawatan bawang merah sendiri sangat sulit. Semoga kawan-kawan diberi ketabahan dan kesabaran. Dan faktor selanjutnya yang mempengaruhi harga bawang merah turun drastis adalah jika pemerintah impor dari luar negeri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin pemerintah melakukan impor bawang dari luar negeri, salah satunya adalah dari India. Itulah yang menyebabkan harga bawang merah kemarin turun begitu drastis. Namun alhamdulillah para masyarakat Indonesia tidak menyukai bawang merah dari impor itu karena rasa dan kualitasnya berbeda dari bawang merah lokal. Dan alhamdulillah bawang merah tersebut tidak begitu laku di pasaran, terutama di desa-desa saya. Mudah-mudahan mulai tahun ini dan seterusnya pemerintah tidak melakukan impor lagi dari luar negeri. Semoga kebutuhan bawang merah bisa tercukupi oleh petani dalam negeri itu sendiri, amin. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan adalah sebaiknya kawan-kawan petani harus bisa membuat bibit bawang merah sendiri. Ini bertujuan agar jika bibit mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kawan-kawan petani tidak kaget, dan jika mengalami panen harga turun, petani tidak kaget atau tidak mengalami kerugian yang cukup besar, karena bibit yang kita gunakan adalah bibit kita sendiri, tidak bibit yang kita beli dari toko atau dari agen. Semoga video ini bermanfaat, dan jika kawan-kawan memiliki cara pandang yang berbeda silahkan berbagi di kolom komentar, karena kita juga sama-sama saling belajar dan kita harus tukar pengalaman. Salam satu profesi dari Tuban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.